Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Perkenalkan nama saya Frihaldi Cahya Pratama dengan nomor NIM 2404201. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan ekonomi negara yang saya rangkum dari berbagai sumber. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Resep Pengampu Bapak I. Permana dan teman-teman sekalian. Slide pertama kita akan membahas pengertian kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah seperangkat tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Menkyu, kebijakan ekonomi sangat penting dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber daya serta mengatur distribusi hasil pembangunan. Jadi bisa kita pahami bahwa tanpa adanya kebijakan ekonomi yang tepat, negara akan kesulitan mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya, kita bahas tentang jenis kebijakan ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi dibagi menjadi tiga. Pertama, ada kebijakan fiskal yang berhubungan dengan penerimaan negara dari pajak dan pengeluaran negara, misalnya seperti dalam bentuk subsidi. Kedua, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti pengaturan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Ketiga, ada kebijakan perdagangan yang mengatur hubungan dagang internasional, tarif impor maupun proteksi terhadap industri dalam negeri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan kebijakan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ekonomi cukup luas, diantaranya menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat daya saing global, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi harus seimbang antara aspek pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Slide selanjutnya kita membahas tentang contoh kebijakan ekonomi yang secara fiskal. Di Indonesia, berbagai kebijakan ekonomi telah dijalankan, contohnya dalam kebijakan fiskal. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan alokasi lebih dari 600 triliun. Dana ini dipakai untuk kesehatan, bantuan sosial, subsidi UMKM, dan insentif pajak. Walaupun ekonomi sempat terkontraksi hingga minus 2,07% di tahun 2020, kebijakan ini tetap terbukti menahan resesi yang lebih dalam dan menjaga stabilitas masyarakat. Slide selanjutnya yaitu contoh kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia. Contoh lainnya adalah kebijakan moneter pada tahun 2021. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 5% menjadi 3,5% untuk mendorong likuiditas dan investasi. Dampaknya memang tidak langsung terasa oleh masyarakat, namun langkah ini membantu meningkatkan kembali penyaluran kredit konsumsi dan investasi, serta menjadi sinyal perekonomian sedang diarahkan ke pemulihan. Setelah selanjutnya kita bahas tentang tantangan kebijakan ekonomi. Meskipun begitu, kebijakan ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, inflasi pangan yang berdampak langsung pada daya beli, beban utang publik, serta tekanan globalisasi. Tidak kalah pentingnya yaitu masalah korupsi dan lemahnya institusi ekonomi yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan yang ada. Lalu selanjutnya kita bahas tentang strategi dan solusi. Untuk menghadapi tantangan yang saya jelaskan sebelumnya, diperlukan strategi yang jelas. Beberapa di antaranya seperti reformasi fiskal melalui sistem pajak yang lebih adil, penguatan UMKM, ekonomi kreatif berbasis digital, transformasi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa kebijakan ekonomi negara adalah instrumen vital dalam pembangunan. Pemerintah perlu menyeimbangkan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Studi kasus seperti yang saya jelaskan tadi, seperti program BEN dan kebijakan BI, dalam menurunkan suku bunga menunjukkan pentingnya respon cepat terhadap krisis. Kedepan, adaptasi terhadap globalisasi, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.